Halo guys, apa kabar? Ketemu kembali di Rim Story. Kali ini kita touring di Bali, dari Denpasar menuju Bedugul, dari Bedugul Git-Git, terus kemudian masuk ke Buleleng di Kota Singaraja, lalu ke Pantai Lovina. Setelah dari Pantai Lovina kita masuk lagi ke Kota Singaraja, terus kemudian Kubu Tambahan, terus lalu ke Julah. Ya, dari Julah kita naik ke Kintamani melalui jalur yang cukup nanjak. Dari Kintamani kemudian kita turun lagi ke Ubud, dari Ubud masuk ke arah Kerobokan, dari Kerobokan kita masuk kembali ke arah tempat kita nginep di Peti Tenget, daerah Seminyak. Perjalanan kurang lebih 200 km, tempuh dengan waktu yang cukup panjang ya. Dari jam 8 pagi nyampe kembali di hotel itu sekitar pukul 6 sore mendekati maghrib. Oke teman-teman, intinya bahwa perjalanan ini kita menyuguhkan suatu keindahan alam, budaya, terus kondisi jalan, terus kemudian tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh banyak orang. Jalur ini memang sangat menjanjikan dengan jalan yang mulus, walaupun di beberapa tempat tuh ada yang sedang perbaikan, tapi hampir 80% itu jalan bagus banget. Bagi Anda yang pingin touring di Bali harus coba jalur ini, pokoknya mantep banget. Tapi ingat ya, harus berhati-hati ketika mengendarai kendaraan. Karena apa? Faktor kecepatan itu mempengaruhi keawasan kita, sehingga saran saya jangan terlalu cepat. Kalau memang sepi silakan saja sesuai dengan kemampuan Anda, tetapi ketika jalan itu rame Anda lebih berhati-hati karena banyak yang menyeberang, ada hewan yang menyeberang. Pokoknya hati-hati saja. Cuaca yang ada itu dari panas masuk ke daerah dingin, ke daerah panas, masuk lagi ke daerah dingin, masuk lagi ke daerah panas. Itu yang kita alami. Oke guys, lanjut ya, nonton terus sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Kalau diperhatikan dari tadi jalannya sangat bagus ya, lurus, dan banyak pemandangan-pemandangan samping yang bagus. Tapi prinsipnya adalah bahwa ketika berkendara di sini Anda harus memikirkan karakter
warga di sini dalam berkendara supaya kita lebih berhati-hati. Seperti contohnya dia mau ke kanan mau ke kiri, karena kadang-kadang mereka ini berkendaranya di tengah naik motornya, sehingga kita tidak tahu dia mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi Anda lebih harus berhati-hati karena jalan yang begitu bagus, jalannya lurus, kemudian lumayan lebar ya. Jadi kita pinginnya selalu main gas dan gas, tapi tidak, kita harus memperhatikan kondisi dan karakter penduduk atau masyarakat di situ dalam berkendara, sehingga kita dapat mengantisipasi kendaraan kecepatan kita, mau bagaimana, mau nyalip atau mau tidak. Dan terkadang kalau kita nyalip pun harus berhati-hati, karena dari arah berlawanan itu tidak akan memberikan kita jalan. Artinya di sini lebih mengutamakan safety-nya. Menyalip itu adalah menyalip ketika kosong, jangan menyalip ketika ada kendaraan, karena Anda tidak akan diberikan celah sedikit pun untuk menyalip kalau memang dari depan arah sana masih banyak kendaraan. Jadi lebih baik kita menyesuaikan kondisi yang ada. Oke guys, intinya dalam berkendara Anda harus berhati-hati, mempelajari sebelum Anda melakukan touring atau reading. Selalu pelajari wilayah setempat, pelajari peta, pelajarin arahnya, terus kemudian pelajari karakter di situ, budaya di situ, sehingga kita berkendara dengan baik dan sopan. Oke, kita lanjut ya guys. Frank. Setelah makan siang, beristirahat sejenak, lalu kita melanjutkan lagi perjalanan. Ini sudah di wilayah Bedugul ya, udah dingin banget, enak lah buat riding. Jalannya juga aspalnya bagus, kemudian likuk-likuknya juga enak untuk riding ya. Intinya mah pokoknya menikmati banget lah. Anda harus datang ke sini menikmati jalur yang ada, enak pokoknya, indah. Jangan pernah Anda bilang tidak jika ingin reading di Bali melalui jalur ini.
jalanin, nikmatin, pokoknya mantep banget. Oke guys, kita nikmati saja jalannya, kita nikmati musiknya, kita nikmati motornya, kita nikmati aspalnya, kita nikmati keindahan alamnya, cuacanya, suhunya, belokannya, pokoknya semua nikmat. Jangan lupa di like, subscribe, and comment.
Guys, kalau lihat jalur seperti ini tentu akan ingin gas dan gas, tapi jalan mulus seperti ini saya tetap adalah tempat yang sangat berbahaya kalau Anda tidak mengontrol kecepatan Anda. Ini jalan begitu aspalnya bagus banget ya, mulus. Terus kemudian treknya tuh ada yang lurus, ada yang belok. Kayaknya buat nikung tuh enak banget. Tapi ingat bahwa semua harus dengan perhitungan. Jangan terlena oleh jalan yang bagus, jangan terlena oleh belokan yang enak, sehingga Anda lupa mengukur kecepatan, lupa mengukur tempo Anda ngegas dan ngerem. Kalau pakai matic di sini ya saran saya lebih berhati-hati ya, karena apa? Itu dari tadi turun terus, jangan sampai rem Anda blong di jalan seperti ini, maka Anda tidak akan bisa mengendalikan motor Anda. Oke guys, pokoknya lanjut terus, nikmati jalan, nikmati pemandangan Pulau Dewata Bali. Jam 11 siang kita tiba di Buleleng, Singaraja, dan kita akan lanjut ke Pantai Lovina ya. Kita ambil dari sisi luar dari Banyuasri sehingga sampai ke Lovina. Perjalanan masih jauh dari Lovina, nanti kita lanjut ke Kubu Tambahan masuk kita ke Kintamani. Dari Kintamani kita nanti lanjut lagi ke Ubud lalu pulang ke Denpasar. Oke guys, intinya selama perjalanan pertengahan ini memang kondisinya sangat enak. Kita nggak tahu nanti posisi selanjutnya seperti apa, tapi yang jelas di dalam perjalanan kita merasakan jalan yang bagus, kemudian trek yang enak, memacu adrenalin, belokan yang lumayan patah, belokan yang lumayan menikung, pokoknya indah banget, kemudian enak banget lah untuk dilalui. Jadi kalau Anda ingin mencoba jalur ini, silakan saja, mungkin bisa menjadi referensi video ini. Intinya menggunakan motor apapun ya enak lah di sini. Jalurnya bagus kok, jalannya bagus, mulus, rata. Kerusakan dikit, hanya beberapa ruas jalan saja, itu pun masih dalam proses perbaikan. Oke guys, kita lanjut, kita mau ke Lovina dulu ya. Gas.
ini kita sampai di Pantai Lovina yang sangat terkenal di Singaraja ya, Singaraja Buleleng. Pantai ini merupakan pantai yang dikunjungin ketika orang akan melihat lumba-lumba ya. Tapi kalau mau melihat lumba-lumba harus datang pagi-pagi di sini ya. Kalau udah siang sudah tidak ada lagi, sore juga tidak ada. Biasanya para turis, wisatawan itu datang pada saat jam-jam 5 pagi dan mereka sudah naik perahu untuk melihat segerombolan lumba-lumba yang cantik dan jinak ya. Memang salah satu destinasi untuk melihat wisata lumba-lumba. Ini Pantai Lovina di Buleleng, Kabupaten Buleleng, ibu kotanya Singaraja. Oke guys, ini kita sudah nyampe di tepi pantai dan kita sedang cari parkir, ingin beristirahat sejenak setelah berjalan dari Denpasar sampai ke Singaraja ini, sampai ke Lovina ini. Intinya memuaskan lah, pokoknya sangat puas. Dari panas masuk dingin, kemudian panas lagi, seru pokoknya. Oke guys, kita istirahat dulu ya, mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi perjalanan dari Singaraja ke Kubu Tambahan ke Kintaman. Memasuki kota Singaraja, saya terkenang kembali di tahun 79 ya. Kebetulan memang Singaraja ini adalah tempat saya, masa kecil saya dari TK sampai SMP kelas 1, itu tahun 79 sampai tahun 85. Merupakan tempat yang penuh dengan kenangan dan tidak banyak yang berubah dari posisi kotanya. Tidak ada sama sekali, yang mungkin hanya perbedaannya adalah beberapa bangunan yang sudah berganti, tetapi suasana jalan, suasana kotanya masih seperti dulu. Perkembangannya ternyata adalah ke pinggir ya. Kalau di tengah kotanya tetap seperti itu, sehingga dengan mudah saya mengenali kembali jalan-jalan yang pernah saya lalui di kota Singaraja ini. Kota Singaraja ini adalah kota kenangan bagi saya sendiri. Oke teman-teman, kalau ke Bali jangan lupa mampir ke kota tua Singaraja dengan bangunan-bangunan tuanya, masih banyak sekali ya bangunan-bangunan zaman dulu, zaman Belanda. Dan dulu di sini merupakan sebuah pelabuhan terkenal yang sebelum dipindah ke Denpasar ke benua. Oke guys, kita lanjut. Kita sekarang menuju Kubu Tambahan.
Cuaca sejuk mulai menerpa badan, serasa enak dan nikmat mengendarai motor dengan suhu yang rata-rata dingin ya. Ini sudah mendekati daerah Bangli Kintamani. Tinggal beberapa kilometer lagi kami akan tiba di Kintamani. Jalan meliuk-liuk membuat kita menikmati seakan-akan dunia ini adalah suatu keindahan yang luar biasa ya. Pengendara motor sangat menikmati, saya pun sangat menikmati, sungguh luar biasa. Tempat ini jarang ya seperti ini, dengan kondisi agak sepi, tidak terlalu banyak kendaraan lalu lalang, kemudian jalannya yang mulus, rata, pemandangan kanan kiri juga hijau, banyak rumah-rumah warga, tapi tidak seramai di tempat lain. Desa ini benar-benar desa yang bagi saya memberikan suatu nuansa baru dalam reading ya. Pada saat reading seperti ini sungguh hal yang menakjubkan lah. Kalau Anda mungkin merasakan nikmatnya luar biasa ya, di sini saya mengendarai motor di sini sangat nikmat banget, sangat menikmati. Jadi semua pikiran plong, sangat menikmati, ngegas, sangat menikmati deh pokoknya. Oke guys, kita lanjut. Tunggu sebentar lagi kita akan sampai di Kintamani. Jangan lupa tonton terus sampai habis. Walaupun video ini panjang, saya menampilkan sesuatu yang indah buat Anda. Bagi rider-rider yang suka touring, cobalah tempat ini. Ini referensi paling bagus buat saya. Buat kalian pasti memuaskan, pasti senang ya. Oke, mari kita lanjutkan.
Tak terasa akhirnya kami tiba di Kintamani kira-kira pukul 2 siang. Cuaca yang dingin membuat kulit tangan agak sedikit merasakan angin yang luar biasa. Sempat bikin agak kaku karena kita tidak pakai sarung tangan ya, jadi agak sedikit dingin banget, jadi agak kaku tangan. Memang cuaca di Kintamani ini jam 2 siang pun sudah mulai dingin dan sudah mulai berkabut. Nah, beberapa tempat tadi kita lalui berkabut. Kalau siang hari kabutnya tidak terlalu tebal, kalau malam hari tebal banget ternyata. Oke teman-teman, kita nikmati dulu keindahan Gunung Batur dengan danaunya di Kintamani ya. Ini Gunung Batur, yang gunung yang eksotik dengan pinggirnya adalah danau. Nah, di sini juga kata-kata di puncaknya itu ada yang camping juga ya. Ada trek buat motor juga, trail cross. Kalau Anda ingin mencoba di sini, tempatnya bagus, unik. Ada danau, ada gunung, ada hutannya. Oke guys, sambil menikmati keindahan alam Gunung Batur di Kintamani. Setelah beristirahat sejenak dengan menikmati hangatnya kopi dan juga sebatang rokok, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Ubud. Dari Kintamani ya, dari Ubud kemudian nanti masuk ke Kerobokan, lalu masuk ke Seminyak di Badung. Perjalanan kali ini, touring kali ini sungguh sangat memuaskan bagi kami karena mendapatkan sajian jalan alam dengan budaya, dengan keragaman tumbuhan, keragaman alam ya, dan tentu membuat sesuatu yang sangat menakjubkan bagi kami sebagai pemotor. Sangat menikmati, sangat pokoknya perjalanan ini sangat memuaskan. Walaupun treknya cuma 200 km tapi puas rasanya untuk riding di Bali ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mencobanya silakan saja. Ini tempat, ini jalan, ini rute, ini jalur pas banget ya pokoknya. Anda akan puas, tidak akan kecewa, pasti puas. Angkanya kalau ke Bali sempatkan untuk riding di Bali. Banyak kendaraan yang bisa Anda sewa dengan berbagai jenis berdasarkan kemampuan Anda. Pokoknya semua fasilitas ada, lengkap, helm ada, jaket pun Anda bisa cari di sini, murah-murah kok ya. Intinya bahwa kalau Anda ingin ke Bali, jangan lupa untuk riding di Bali. Beberapa jalur yang bisa Anda temui termasuk yang satu ini yang kita lalui selama ini. Oke guys, kami akan kembali ke hotel, kembali ke Denpasar. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan gas!